Jangan pian sekali-sekali lawan apa yang mau dia sampaikan. Kita bisa ketulahan lawan wali, maka ketulahan lawan wali ini berat. Makanya dikatakan oleh almarhum guru kumpul sini nang ucap ujar sini ukukul ustaz la taubatalah. Durhaka lawan guru kada ada tobat sama sekali. Jadi mulai sekarang pahami ini baik-baik. Jangan kita sudahlah. Kalau kita kan lawan wali syukur. Kalau kita parak lawan wali syukur. Kita parak lawan ulama syukuri. Ikuti mereka. Jangan sekadar dibanggakan tapi kada ikut. Kurang nang umpat, kurang nang untung, kurang nang rugi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi ulun mohon maaf, anak ini bang lucuan dia. Anak ketahuan. Cuma lu pikir kalau ulun berbicara itu jauh-jauh datang ke sini. Ulun takut lari dari tema yang ulun sampaikan karena ulun ini ada konsentrasi yang ulun dalamnya. Dia sudah asik nang ini kan ingat nang lain. Jadi sudahlah ini benar biar tangkap baik-baik. Kesimpulannya adalah ikuti aja wali dengan cara mengikuti mereka. Kalau pian mengikuti wali, tapi ikuti aja Nabi. Kalau sudah mengikut kawan Nabi, tapi ikuti aja Tuhan. Kemana Nabi mencari Tuhan? Allah Ta'ala itu batin karena kalau dilihat. Ujar Allah dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar wa yudrikul absar wal latiful. Ulun bertakun lawan pihak. Bau harum itu bisa dilihat. Bau harum itu bisa dilihat lah. Bisa lah dirasa. Bila ada bau harum, itu ada hubungan kan dengan hidung kita. Hah? Ketika bau harum itu ada, bau harum itu di dalam hidung kita kan di sana Pak? Hah? Bau harum itu ada di dalam hidung biar atau di sana Pak? Kita bukan bicara minyak harum, kita bicara bau harum. Bau harum itu sekarang ada di dalam hidung atau di luar? Hah? Kalau di luar, kenapa hidung bisa mencium? Berarti bau itu ada di mana? Berarti bau itu kada berpisah dari hidung pian. Tapi hidung bukan bau, bau lain hidung. Tapi nya kada berpisah. Meskipun pian kada melihat, pian bisa merasa bahwa bau itu selalu ada dan kada bisa hilang dari hidung pian. Adanya hidung untuk merasakan adanya bau. Manusia Allah beri akal, Allah beri hati untuk bisa merasakan sesuatu yang harusnya rasakan ada. Dan sesuatu yang ada itu di mana adanya? Kalau pian cari, berarti kada ada. Kemana pula mencari? Kalau nang dicari bersembunyi di dalam terang. Tahu terang enggak? Terang itu nur. Di nur siapa? Di nur Nabi. Itu pantun orang bahaya. Syarahnya Allah Ta'ala itu bertajalli di dalam cahaya Nabi. Allah Ta'ala itu ada lagi si tangan. Ada Allah Ta'ala bisi tangan. Oh, Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu kada sama dengan apapun. Ada Allah Ta'ala bisi mata, bisi muha. Laisa kamitslihi syai'. Allah kada kawa dilihat mata, Allah kada kawa dijapai tangan. Maka Allah mengolahkan sesuatu yang kawa dilihat mata dan kawa dijapai tangan. Ya Nabi orangnya. Supaya dijapai Nabi itu, dikacak bujur-bujur. Berhemat mencari Tuhan. Biar kalau Tuhan, zat Tuhan yang dipikirkan itu zat Tuhan. Gila biar percaya. Akal kita kada mampu nih. Akal itu makhluk, lalu makhluk memikirkan khalik. Gimana mana akal, kalau kada akal kan itu. Ini nah, kopi. Ini kopi. Tinggalnya Pak. Ulun bila mengambil ini benar Pak? Kaulah kenapa ulun minum? Haus. Berarti kita bisa katakan jaka bahasa Arabnya itu hai banyu anta maksudi, hai banyu maksudku itu ikam. Berarti nang ulun cari itu banyu. Kelihatan lo kopinya? Kelihatan lo kopinya? Kelihatan lah? Mana kopinya tuh?
Mana kopinya? Kelihatan nggak? Kelihatan lah. Kelihatan nggak? Ada. Nih, dalamnya apa? Teh. Kelihatan katanya? Nah, sampai sudah dia mengambil ini, orang anak teh loh. Berarti yang dicari orang teh sebetulnya. Orang mencari teh, tapi kada ada sejarahnya orang minum teh mengacak teh. Mana cari akan orang minum teh ngacak teh, mana orangnya? Kada. Karena teh bukan orang dikacak-kacak, bila dikacak kan terminum. Makanya ulang akan kotak supaya kotak ini kau dikacak. Bila biar kacak kotak tak minum aja biar banyunya. Makanya Allah mengadakan, memang ilahi anta maksudi, dan kita tuju Allah bujur, tapi Allah mengadakan Nabi sebagai jalan, sebagai pintu untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kayak apa anak sampai Allah meninggalkan Nabi? Ujar Imam Sanusi, lan yasilal abdu ilal jalil bitarkid dalil. Mustahil orang sampai ke Tuhan kalau meninggalkan Nabi. Karena ada jalannya sampai Allah meninggalkan Nabi. Jibril, tahu Jibril? Malaikat Jibril, tahu? Di mana kamu ketemu? Jibril itu lawan Nabi, para kok CSR loh. Mulai awal dari Makkah itu diimbai Nabi ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit itu Nabi kada terpisah lawan Jibril. Begitu sampai di suatu batas, ujar Imam Hallaj, itu jangan bersangka dengan Hallaj. Ujar Imam Shibli, Hallaj ini dengan aku minuman sama. Nah, nawaiya bin Nasrab. Aku dengan Hallaj itu minuman sama, kada beda. Cuma bedanya aku sadar dia mabuk, gitu. Jadi Hallaj mabuk, aku kada. Tapi minuman sama. Apa ujar Imam Hallaj? Falamma dhaharatir rabbaniyah faniyat ahkamul basyariyah. Dan saya harus jabarkan ada guru-guru nama itu. Falamma dhaharatir rabbaniyatu faniyat ahkamul basyariyah. Dhaharat sekarang nampak siapa? Dhaharatir rabbaniyah. Faniyat ahkamul basyariyah. Padahal ada lagi kisah Muhammadun Basyarun karena faniyat ahkamul basyariyah. Walamma labisa ala tara Muhammadan, apakah kamu tidak lihat apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad? Falamma labisa sallallahu alaihi wasallam bila basatil ilahiyah fa'ajaza Jibril an suhbatihi wa ru'yatihi wa qala ya Rasulullah law danawtu qulubatan bahtar. Ujar Jibril, ya Rasulullah, ini batas yang ulun kada boleh masuki. Apabila batas ini ulun dipaksa untuk masuk, lah taraktu, ulun akan terbakar. Itu siapa tadi? Jibril. Sakalinya kada kawa masuk ke hadirat Tuhan karena Allah kada menghendaki masuk ke situ kecuali Nabi. Nabi yang diperkenankan masuk, selain Nabi ada masuk. Jibril masuklah, kada masuk. Jadi dia siapa yang bakal karas masuk situ? Jibril tidak kada masuk. Kali saya, ada bakal karas tuh kacil banget. Jadi jangan memaksakan diri masuk ke ranah yang kita tidak boleh masuki. Itu khatul ahmar, kawan-kawan, itu batas merah. Dan kita jangan melampaui dan Nabi mayata'ad dari ahad. Tidak ada orang yang kawan melampaui Nabi. Bahkan jangan berhenti-henti akan melewati itu. Tugas kita satu, berikut kawan Nabi. Makanya kan musal bil musafah itu macam apa? Man safahani, au safaha man safahani. Terus kan sampai hari kiamat, apa? Dakhala jannah. Jadi pilihannya cuma dua, berpingkut di tangan Nabi atau pingkuti orang dan tangan yang berpingkut lawan Nabi. Kalau saya mengikuti tangan Tuhan, karena orang yang sudah berpingkut lawan Nabi, otomatis inya kada lepas dari memegang Allah Ta'ala. Barang siapa yang inya berada di hadirat Nabi, berarti inya berada di hadirat Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sepanjang umurnya tidak pernah keluar dari hadirat Allah Ta'ala. Jangan biar kira Nabi itu ada di hadirat Tuhan malam Mi'raj saja, kada. Nabi Muhammad itu mushtaghilatun fi hadratil ilahiyah. Roh Nabi selalu sibuk berada di dalam hadirat Tuhan. Nabi kada pernah keluar dari situ. Ada salah seorang orientalis namanya Skimmel. Lahir di Jerman, besar di Kanada. Tahu Kanada? Kanada. Kasarnya sedikit pada murah muntah ya. Skimmel ini lahir ada di Carlson. Ada Skimmel ini lahir di Jerman, besar di Kanada. Dia mengutip kata-kata Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi.
Apa ujar Jalaluddin Rumi? Bagaimana mungkin Rasul jauh dari kita, dan bagaimana mungkin kita jauh dari Rasul kalau hakikatnya kita ini kada pernah keluar dari nur Sayyidina Muhammad. Paham enggak? Bagaimana kita katakan Nabi jauh dari kita atau aku jauh dari Nabi kalau hakikatnya kita kada pernah keluar dari nur?